Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 91, baik yang di rumah maupun di sekolah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pada hari Jumat ini, yaitu tanggal 29 Oktober 2021, kita semua masih diberikan kesehatan. Ibu lihat anak-anakku yang di rumah maupun yang di sekolah. Anita, minta tolong ditampilkan untuk yang di rumah. Ibu akan menyapa yang di rumah terlebih dahulu. Tak kira, ini Bu, tak kira laptop cuma gambar doang, ternyata pakai Zoom juga ya Bu. Oh gitu. Iya, di sini cuma dipaparkan doang sama presentasi Bu. Oh begitu. Tetapi anak-anak siswa-siswi sudah berarti ini Bu. Oke, Hamra, mau ditampilkan di sini atau di sini? Gak apa-apa, di sini aja. Oke, Hamra, silakan Ibu mau nyapa dulu. Wifi aman? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 60 menit ke depan berjalan lancar ya. Mudah-mudahan, terutama yang di rumah. Yang di rumah tidak ada masalah. Jarang membawa komputer lagi nih. Kayak mundur. Oh, sabar ya adik-adik. Oh ya Bu, mau matiin dulu. Ayo. Buka mic itu Bu. Karena di sini kita sudah bikin suaranya juga Bu. Oh, sudah berarti HP itu mati ya? Iya. Tes, kedengaran nggak ini? Halo, testing, kedengaran nggak di sini? Oke. Mau bikin itu aja. Aku juga mau kasih kamera dulu. Tambah jauh. Pernah mendapatkan materi himpunan tidak? Himpunan kelas 7 pernah mendapatkan materi himpunan ya? Kelas 7 masih ingat nggak himpunan? Sudah ingat? Ibu mau ada penilaian, tapi materinya kelas 7 bukan kelas 9. Misalnya kalian masih ingat himpunan, ibu ambil objeknya kalian. Oke. Masih ingat nggak himpunan? Lupa ya? Sudah? Hah? Iya, yang diagram pen. Yang ada itu diagram himpunan tentang misalnya yang hewan berkaki dua, Sampai dulu kan, hewan ya. Dapat kartunya Bu Budi, gue lagi pakai di. ya kalau susah nggak apa-apa deh, langsung aja. Susah ya? Hah? Oke, kalau gitu kita buka presentasinya aja. Udah nggak apa-apa, Amra, ya langsung aja deh kalau mau. Langsung aja ya, ibu langsung aja. Tapi dengar nggak yang di situ? Amra, dengar nggak yang di rumah? Kata HP kelihatan suaranya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Ibu akan mengulangi materi tentang persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Dan ini nanti di hari ini akan Ibu tambahkan tentang transformasi. Ya. Oke. Untuk anak-anakku yang di rumah sudah siap? Oke, yang di sekolah sudah siap ya? Ya, pada semalam Ibu sudah memberitahukan bahwa kalian membawa buku berpeta. Sudah siap? Kemudian penggaris, sudah disiapkan penggarisnya.
kemudian pensil sudah disiapkan, dan ibu membutuhkan gunting juga untuk memotong. Cuma di sini untuk gunting ibu juga sudah siapkan. Jika ada yang tidak mau gunting, nanti akan ibu tinggalkan. Untuk yang di rumah, tolong persiapkan dulu alat yang sudah ibu informasikan semalam di WhatsApp grup kelas 9 di sana. Oke, baiklah, kita mulai saja. Hamra, tolong dibuka untuk PPT-nya. Oke, PPT-nya dibuka. Jadi transformasi, kita akan mempelajari tentang transformasi. Ya, sebelum kalian membuat nanti sebuah titik yang akan ditranslasikan, direfleksikan, kemudian didilatasikan, terlebih dahulu kalian perhatikan ya tentang transformasi berikut ini. Oke, sambil menunggu Hamra membuka PPT-nya, baiklah ibu akan absen terlebih dahulu kan ya. Ya, untuk kelas 91 yang A atau yang tatap muka, untuk nomor absen pertama yaitu Adwa hadir, ya siap. Ahmad Hamra, Ali Rosid, ada. Anang Amanda, Anika, Anissa, Arbi, Areta, oke. Aulia, ada Dio, ya wajah-wajahnya ibu baru kenal nih, Dio. Kemudian Zaki, ya Zaki, Fauzan, kemudian Faiza, ya, Fiatika, ya, kemudian Fitri, oke siap. Untuk yang di sekolah atau yang tatap muka sudah hadir semuanya 15 peserta didik. Kemudian yang ada di rumah nanti mohon diinformasikan Andika, kalau mohon direspon ya, langsung direspon ya kalau ibu panggil ya. Iza, ada Iza, aku sudah masuk, sudah. Kemudian Keisha, hadir bu. Kayla hadir bu. oke, M Dwi Ridwan, Dwi Ridwan hadir juga bu. ya, Maulidina hadir bu. Muhammad Alfif, Untuk Muhammad Afif kelihatan hadir bu. hadir. Muhammad Gautus, Hadir bu di situ. Nabila, Nabila Anika R ya bu. ya, Nabila mau direspon Nabila. Hadir bu, di sini hadir bu. Oke, ibu lanjutkan lagi. Nirmala, Hadir bu. Nur Aisyah, Nur Ainaya, mohon maaf. Hadir bu, ya itu hadir bu. Ya, Nuril, Hadir bu. Raden Roro, Hadir, Bu. Oke, Selena, Di situ hadir juga bu. Selena ada. Hadir bu, Selena. Safina, Hadir bu. oke. Zahra, Hadir juga bu. oke siap, alhamdulillah. Jadi untuk kelas 91 sudah hadir semua, baik yang tatap muka maupun yang DDR. Oke, sudah dibuka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai saja untuk pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas materi transformasi. Ya, silakan. Ya, ini lanjut. Ini kemarin tugas ibu di PJJ, di Balai Diklat, tugas matematika ibu. Transformasi, ya. Pernah mendengar transformasi tidak? Apa itu transformasi? Pernah mendengar transformasi? Apa itu transformasi? Transformasi. Ayo, yang di sekolah maupun yang di rumah pernah mendengar kata transformasi tidak? Apa itu transformasi? Halo? Hamra, apa itu transformasi?
Anika? Waduh. Berarti bahan ajar yang Ibu share di grup belum dipelajari ya? Transformasi itu adalah pergeseran, perpindahan, ya. Perpindahan misalnya Ibu posisi pertama di sini nih. Ibu posisi pertama di sini. Kemudian Ibu geser ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, posisi akhir Ibu berada di sini. Ya, jadi itu namanya perpindahan dari yang semula sampai yang sekarang ini. Itu namanya transformasi. Di dalam transformasi sendiri itu ada yang pertama adalah translasi. Next, ada translasi. Kemudian di sini ada refleksi. Kemudian ada rotasi. Kemudian ada dilatasi. Jadi posisi awal berpindah ke suatu tempat, posisi akhir itu nanti pergerakannya itu ada 4 yang harus kalian nanti pelajari di sini. Yang pertama sekali lagi ada translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Refleksi. Refleksi apa itu refleksi? Pencerminan. Pernah kalian melakukan refleksi tidak? Pernah tidak, Nak? Misalkan nih, setiap pagi kan mau berangkat sekolah, di depan cermin kalian otomatis ya bercermin dulu kan, menggunakan jilbab, benar apa tidak jilbabnya, pasang jilbab, kemudian yang laki-laki merapikan rambutnya, nyisir. Ya, kalau kalian perhatikan di sini posisi kalian dengan cermin, ya nanti akan membentuk bayangan yang dibentuk oleh ya pantulan dari cermin terhadap nanti bayangan dari posisi kalian nanti dipantulkan terhadap cermin, nanti akan menghasilkan suatu bayangan. Itu namanya refleksi. Kalau tidak ini, misalnya pernah ada gelas kita isi air, kemudian pensil, kalau di atasnya biasa kan ada bayangannya ya, itu namanya pencerminan atau refleksi. Kemudian yang ketiga selain refleksi itu ada apa namanya? Ada rotasi perputaran, ya. Kalian tahu jarum jam? Ya, satu lingkaran itu ada berapa derajat? Satu lingkaran kayak 360 derajat. Oke, semangat suaranya yang keras. Jangan ragu-ragu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi itu adalah suatu perbesaran atau perkecilan. Apa contohnya? Biasanya apa yang termasuk poin dilatasi atau perkalian atau pembesaran atau perkecilan? Contohnya apa? Yo, contohnya apa? Yang biasa sering kalian lakukan? Apa ya? Kenapa? Bisa itu. Terus apa lagi? Kalau kalian mencetak foto, lensa kamera. ya, foto misalnya ukuran 4x6, kemudian 3x4, atau diperbesar lagi, itu ya nanti kita akan menggunakan sifat dari dilatasi atau perbesaran atau perkecilan. Namun pada hari ini kita akan membahas hanya poin satu saja, yaitu tentang translasi. Ya, ini peta konsepnya, kalian perhatikan nih peta konsepnya. Jadi nanti Ibu akan membahas di sini ada dilatasi, kemudian ada refleksi, ya. Kemudian jadi refleksi dilanjutkan lagi, kemudian ada rotasi, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, next Hamzah mau ditayangkan videonya. Kita mulai dengan video translasi. Oke, silakan mulai di
disiapkan alat tulisnya dan kertas streamingnya nanti akan kalian buat suatu titik yang digeser berapa satuan nanti tergantung ibu akan sebutkan ya. Sekarang sebelumnya kita lihat tayangan video berikut ini. Oke, kita akan mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu poin yang pertama tadi apa? Poin pertama, translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Oke, tujuannya apa mempelajari translasi ini? Oke, kalian perhatikan di sini. Sering kalian jumpai, kalian di sini akan melihat ini adalah ubin ya. Ubin yang bermotif, kalian perhatikan di sini sama tidak nak? Polanya sama enggak? Sama persis. Polanya adalah berbentuk geometri atau baung datar yang teratur dengan pola tertentu. Kemudian proses pengubinan ini biasanya dilakukan menerapkan proses transformasi itu, yaitu proses misalnya pergeseran digeser, ini masa ubin ini ya, bisa digeser ke kanan, ke depan, ke ke kiri dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan perputaran, ya, atau rotasi, atau dengan cara pengalian atau dilatasi. Misalnya kalau ada yang motif biasanya ada nggak di rumahnya, misalnya memasang ubinnya itu ada menggunakan kita mau variasikan. Biasanya tengah-tengahnya bermotif berbeda dengan pinggir-pinggirannya. Seperti itu ada kan? Ya, tidak sama semuanya ya. Lanjut. Oke, di situ lihat kupu-kupu. Perhatikan, cermati kupu-kupu baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Cermati kupu-kupu. Kalian perhatikan. Badannya itu adalah merupakan subuhnya. Ya, kalian lihat sayap di sebelah kiri. Sayap di sebelah kiri kalau kita cerminkan terhadap badannya sendiri, badan kupu-kupu itu sendiri akan sama dengan sayap yang di sebelah kanan. Ya, jadi sebetulnya sayap sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu adalah merupakan bayangan atau hasil refleksi dari yang sebelahnya. Ya, begitu juga kalian lihat di sini ada papan catur. Pernah kalian bermain catur? Ya, di situ juga ada aturan-aturannya kan? Ada namanya apa itu? Berarti permainan catur itu kita menggunakan transformasi geometri yang mana? Translasikah, pencerminankah, rotasikah, atau refleksi? Ayo, yang mana? Kalau kita akan bermain permainan catur, misalnya memindahkan kuda, berarti termasuk yang mana? Translasi, perpindahan ya. Ya, kalau kupu-kupu tadi refleksi atau pencerminan. Oke, next. Lanjut. Oke, dalam permainan catur ya, di situ jelas sekali posisi awal misalnya kuda. Kuda itu kan ada aturannya ya. Aturannya apa kalau kuda? Aturannya bagaimana kalau kuda? Ada yang suka bermain catur tidak? Membentuk apa? Huruf L kan? Ya tidak. Pindah, yang terpindah misalnya 2 langkah, kemudian bisa digeser lagi ke mana? Ke kanan atau ke kiri. Itu namanya sifat dari apa? Apa namanya? Translasi. Next. Tambah. Oke. Kita sebelum
kuda sendiri itu permainannya adalah kalau menjalankan kuda itu berarti bergeser ke depan, kemudian setelah ke depan digeser ke kanan atau ke kiri. Itu permainan dari catur. Maka di sini termasuk transformasi geometri. Ya, itu adalah permainan catur contohnya. Kemudian apa lagi? Oke, jadi pada kesempatan ini setelah kalian tadi sudah melihat apa saja yang termasuk transformasi geometri, ya tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian translasi atau pergeseran itu sendiri dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan dari suatu benda akibat dikenai translasi dengan benar. Yang ketiga adalah siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat bayangan benda yang dikenai translasi dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan bayangan suatu titik akibat dikenai translasi dengan benar. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini tentang translasi. Silakan, Andra. Ya, jadi tadi sudah Ibu singgung sedikit ya. Tadi permainan catur udah bergerak dari posisi awal ke posisi akhir. Itu namanya dipindahkan ya dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahannya. Jadi translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik atau bangun yang pada bidang datar dengan cara menggeser menurut jarak dan arah tertentu. Menurut jarak dan arah tertentu. Sekarang yang digeser berubah ke bentuknya? Tidak. Tadi ibu kan posisi di sini. Ibu geser ke kanan 2 langkah. Bentuk ibu berubah nggak? Tidak. Jadi pergeseran itu tidak merubah dari bentuk benda tersebut. Ya, oke. Kalian perhatikan ini ada suatu mobil. Mobil bergerak. Kalian lihat, cermati yang di rumah maupun yang di sekolah. Perhatikan posisi mobil dari posisi awal ke posisi terakhir. Apa yang kalian cermati di sini? Pertama apa? Apa yang kalian cermati dari perpindahan mobil tersebut? Perubahan. Yang berubah apanya? Posisi. Posisi. Yang berubah adalah posisinya saja. Bentuknya berubah tidak? Tidak. Oke, ya betul. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya nggak ada perubahan. Ada. Arah mobil itu Sama. tetap atau sama, tapi sekali lagi bentuk atau volumenya tidak berubah. Tetap mobilnya seperti itu, gak bisa diperbesar, tidak bisa diperkecil, ya sesuai ukuran aslinya. Next. Kemudian ada lagi, kalian perhatikan di sini. Ya, misalnya kalian sudah membawa kertas berpetak streaming, kemudian kalian nanti sudah siapkan alat-alatnya semuanya dari pensil, penggaris dan sebagainya. Namun sebelumnya sekali lagi ya, apa yang kalian harus perhatikan di sini intinya bahwa sekali lagi berdasarkan ilustrasi translasi di atas dapat dikatakan bahwa pada saat suatu bentuk atau gambar atau titik ditranslasikan, ya, pertama tiap titik atau sudut dipindah dengan arah dan jarak yang sama. Oke, apa maksudnya? Tiap titik atau sudut dipindah dengan arah jarak yang sama. Misalkan nih, ibu akan memindahkan ya ini bidang datar ya, bidang datar yang berbentuk apa ini? Persegi panjang. Ada berapa sudut? Ada
4 sudut ya. Oke, untuk lebih memudahkan, misalnya ibu pindahkan, misalnya ibu taruh di mana? Oke, di sini ibu pindahkan ke ibu posisi awal di sini. Ibu akan pindahkan geser ke sini. Apakah masing-masing sudut berubah posisinya? Kalian lihat. Awalnya kan di sini nih. Ibu beri nama A, B, C, D. Kalau enggak pakai ilustrasinya, ibu mohon bantuannya Hamra menggunakan koordinat kartesius deh untuk lebih memudahkan. Kita akan lihat dalam koordinat kartesius, kita akan membuat segitiga. Kita akan membuat segitiga, oke, segitiga. Buat segitiga. Ya. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya supaya nanti arah dan besarnya bisa tampak dengan jelas. Kita buat koordinat kartesius, garisnya posisinya di tengah saja, pas di garis berpetak tersebut. Oke, kita ambil angkanya yang jangan terlalu besar ya, biar nanti lebih terlihat. Ya, sebelum X-nya yang horizontal kita buat ya. Oke, sumbu X-nya sudah ya. Titik pertama kita beri nama A, posisinya itu di, misalnya ibu buat di 4,2. Mana letak 4,2? Posisi 4,2. Oke, 4,2. Kalau susah untuk memberi angka, kita berarti sudah tahu ya, posisi 4,2 posisinya di mana? Ya, di kanan ya. Jadi sumbu X yang kanan sejauh 4, kemudian Y-nya berapa? 2. Oke, jadi 4,2 ke kanan 4, ke atas 2. Oke, udah bisa Amra dibantu untuk menuliskan angkanya. 1, 2, 3, 4 ke kanan, kemudian ke atas 2. Ke atasnya 2. Oke, 1, 2. Ya, jadi titik yang pertama letaknya di mana? Kalau 4,2. Titik 4,2. Kita beri nama A ya, kita beri nama A. Kita beri nama A. Oke, sip. Ya, itu titik yang pertama. Titik yang kedua. Titik yang kedua itu berada di 6,5. 6,5. Di mana 6,5? Oke, 6,5. Kalau bisa Anda memberi namanya jangan di situ nah, di luar aja ya. Nanti terlihat dengan jelas gambar segitiganya. Oke, A 6,5 ya, B. Kemudian C posisinya misalnya di 8,2. Di 8,2. Oke, sudah terbentuk ya. Kita hubungkan ketiga titik itu, yaitu titik A, B, dan C. Kita hubungkan. Ya, membentuk apa itu namanya? Bidang datar kanan. Segitiga. Oke. Segitiga ini akan ibu translasikan sejauh ya 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Ayo, 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Berarti posisinya di mana? Ya, sekarang misalnya A yang posisinya di 4,2, ibu akan geser, akan translasikan sejauh 4 satuan ke kiri, 4 satuan ke kiri, dan 2 satuan ke atas. Berarti posisi A sekarang titiknya di mana? Ada yang bisa? Ayo yang di rumah maupun yang di sekolah.
0,4. Di mana? Posisi yang sekarang di mana? Dari 4,2 digeser 4 ke kiri dan 2 ke atas. Berapa? Min 1, 4. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Jadi kalau kita geser 4 satuan ke kiri dari 4,2 berarti jatuhnya di mana? Ayo yang teliti. Apakah min 1,4? Ada yang ketemu selain min 1,4? 0,4. Ada lagi? Oke, pinter semuanya. Oke, kita sama-sama ya, kita geser ya. Coba yang di rumah sudah siap? Ya, perhatikan. Kamera, ya kita geser dari 4,2 kita geser ke kiri dulu sebanyak 4 satuan, ke kiri 4 satuan. Oke, berarti ini 3, 2, 1, kemudian di mana? 0 ya? Oke, 0. Kemudian posisi 2. Kita pindahkan 2 ke atas. Berarti berubah menjadi berapa? 4. Jadi posisi A yang baru di mana? 0,4. Pintar. Sip. Oke, 0,4. Kan posisi awal di sini. Di 2. Pindah ke atas 2 satuan. Berarti sekarang posisinya di 0,4 itu nanti hasil translasi 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kemudian yang B. Oke, yang B silakan coba cari lagi yang B. Berikan titiknya dulu, Kamera. 4,0. Ya, titik untuk yang baru tandai dengan merah boleh, biar membedakan antara yang asli dengan hasil yang sudah ditranslasikan. Oke, titik A berada di 4,0. Nah, 4,0. 4,0 di mana? 0,4 mohon maaf. 0,4 di mana? 0,4. 0,4 posisinya di kan bergesernya 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Kan posisi awalnya di sini, nak? Oh, masuknya. Posisi awal. Posisi awal A itu kan berada di 4,2. Titik ini akan dipindahkan 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Berarti kalian itu 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan ke atas, 1, 2. Berarti posisi A yang baru di mana? Ya, 0,4. Pintar. Yang di rumah bagaimana, jelas ya? Untuk memindahkan titik. Oke, sekarang yang kedua, yang B. Kamera yang B. Itu titiknya yang A 0,4 ya. Kemudian yang B. Dari titik 6,5 akan ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Ya. Oke, kamera 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Dan ada yang menemukan untuk B absennya atau bayangan dari B di titik berapa? Berapa? 2, oke, betul kan? 2,7. Kita lihat dari 6,5 dulu geser 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di 2 ya. Kemudian bergeser ke atas jauh 2 satuan. Oke, sekarang posisi akhirnya untuk B di titik 2,7. Jelas ya? Oke, yang di rumah jelas? Ya, yang ketiga, titik C. Bagaimana titik C? Sekarang titik C dari posisi 8,2. Dari posisi 8,2 kita akan translasikan ya 4 satuan ke kiri dan 2
Oke, pintar. Yang di rumah bagaimana yang di rumah? Paham tidak? Suaranya nggak masuk ke sini ya? Masuk. Cuma kita nggak bisa dengar. Oh gitu. Oke. Mudah-mudahan nggak ada kendala di rumah, nggak ada masalah ya. Sebenarnya kedengaran, saya udah pakai headset ini kedengaran. Sudah kedengaran. Oke, siap. Oke, jadi titik C, sekarang titik C. Dari posisi 8,2 kita akan geser 4 satuan ke kiri. Berarti 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Berarti posisi akhir dari C di mana? Pak satuannya Bu. Ya, 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Jadi posisinya sekarang di 4,4 pintar. Coba Amran. Ya. Cuma 4,4 coba ini salah Amran di sini kan. 4-nya di sini. Kan satu petak itu satu satuan ya. Satu kotak ini satu satuan. Kalau ini 1, 2, 3 berarti 4-nya di sini ya. Lompat. Ya, nanti makanya kenapa kalian harus membawa kertas berpetak supaya nanti skalanya sama ya. Skalanya sama, nanti bentuknya bisa dilihat dengan jelas hasilnya. Ya, oke sudah. Sekarang kita hubungkan titik-titik hasil translasinya yang membentuk segitiga juga. Kalian lihat bentuknya. Bentuknya sama nggak ukuran dari aslinya? Sama ya. Sekarang kalian perhatikan masing-masing posisi titiknya. Nanti kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri. Dari 4,2 menjadi 0,4 setelah ditranslasikan sejauh 4 ke kiri. Kalau ke kiri berarti nilainya apa? Negatif, pintar, negatif 4 ya. 2 satuan ke atas berarti apa? 2 satuan ke atas berarti nilainya positif. Jadi kalian di sini bisa mengambil kesimpulan ya. Dari titik 4,2 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri berarti negatif 4 ya, dan 2 satuan ke atas atau positif 2. Ternyata menghasilkan nilai 0,4. Dari angka 4 menjadi angka berapa di situ? Dari 4 menjadi angka berapa di sini? 0. Setelah ditranslasikan sejauh 4 ke kiri. Berpikir, ayo. Untuk mendapatkan 0 dari mana nih? Kemudian dari 2 ditranslasikan ke atas menghasilkan berapa? 4. Untuk mendapatkan 4 diapain itu? Ya, pintar. Jadi artinya apa? Nanti kalian bisa mengambil kesimpulan lagi. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya yang B. Yang B, posisi awalnya di mana B? Titik 6,5. Kemudian berubah menjadi berapa? 2,7. Dari 6 berubah menjadi 7. Dari 6 kemudian berubah jadi berapa nak? Ya, dari 6 berubah jadi 2 setelah digeser 4 ke kiri. Berpikir dari 6 digeser ke kiri sejauh 4 satuan menjadi angka 2. Kemudian yang Y ya, atau yang posisi atas pergeseran ke atasnya dari angka berapa itu? 6 kok berapa? Coba ukurannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini sampai ya. Dari 6,7 kita geser 4 satuan ke kiri. Itu menjadi 2,8.
8 ya, 2,8. Apa yang kalian simpulkan? Oke, bisa ditulis di bawahnya Angga. Jadi kesimpulannya tadi, jika suatu titik A, B ditranslasikan, ya perlu kalian ketahui simbol translasi adalah seperti ini, ada whiteboard ya. Ada ini yang ketiganya tuh. Seperti ini kan. Penulisannya adalah seperti vektor. Jadi kayak gini. Itu kalau di bisa juga sih. Catatan tambahan. Oke, nanti penulisan dari translasi adalah ya, mohon ditulis Sandra. Suatu titik, jika titik itu berarti koordinatnya adalah koma ini ya, koma ini. Nah, jadi itu Langsung aja titik A, langsung aja A ya, titik A besar, kurung buka, kurung biasa, kurung buka, koma I, kurung tutup, oke, koma I, iya, pinter, oke, koma I, sudah kurung tutup, kemudian ditranslasikan tanda panah. Tanda panah atasnya vektor A, B. B-nya itu adalah besar translasinya ya. Untuk A berarti arahnya kanan dan kiri. Untuk B berarti atas atau bawah. Atas jika bernilai positif, bawah jika bernilai negatif. Arah kanan berarti untuk yang A-nya, kalau kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Oke, ditranslasikan terhadap vektor, lambang vektor AB. Ya kalau matematika itu kendalanya di sini. Jadi kita membutuhkan kalau vektor biasa penulisannya ke bawah ya. Oh bisa begitu. Kalau oke bisa ya. Oke, sama dengan hasilnya. Maka tadi hasilnya bagaimana tadi perpindahan? Yang X-nya berarti yang tadi A dari 4,2 berpindah 4 ke kiri menghasilkan, dan 2 sampai ke atas menghasilkan 0,4. Jadi di sini X hasilnya adalah bawahnya adalah A aksen ya. Hasil translasinya adalah A aksen ya. A aksen itu simbolnya apa? Berarti A pangkat ada simbol di atas strip 1 itu A aksen. A besar ya, oke gitu ya betul. A-nya A besar. Nama surat itu besar. A-nya besar. A kapan? A. Oke, boleh kayak gitu nggak apa-apa. Koma Y, kemudian ditranslasikan, ya bisa ya. Iya pinter. Ditranslasikan A B menghasilkan A absen. A pangkat 1 menghasilkan A absen. Pinter, kurung buka ya. Hasilnya adalah X tambah A, koma Y tambah B. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi, X hasilnya translasinya adalah X tambah A, koma Y tambah B. Oke, sudah.
silakan ditulis, Ibu minta tolong ditulis baik yang di rumah maupun di sekolah. Setelah kalian sudah bersama-sama melihat ya apa itu translasi, tadi sudah ada sebuah segitiga yang ditranslasikan. Sekarang Ibu minta semuanya persiapkan alat-alat yang sudah kalian bawa. Ya, pertama buku berpeta, penggaris, kemudian pensil dan sebagainya. Tolong silakan karena akan kita mulai. Seharusnya ini kerja kelompok, namun karena pandemi seperti ini kita kerjakan secara individu ya. Ya, masing-masing membuat ya. Oke. Soalnya adalah ya. Kalian buat bidang datar. Bidang datar apa saja silakan, bebas. Bidang datar apa saja? Ada apa saja bidang datar? Ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi, terus ada belakang tempat dan layangan dan sebagainya. Yang baik di rumah juga semuanya membuat. Silakan kalian buat bebas, ya bebas, ya tergantung dari kalian. Tapi harus ada keterangannya. Kalian mau geser sejauh berapa? Ya, setiap peserta didik tidak boleh ada yang sama. Ya, boleh bentuk bidang datarnya sama dengan yang temannya, tapi untuk pergeserannya tidak boleh sama. Nanti akan menghasilkan pergeseran bayangan apa? Oke, nanti kalian bisa lihat dengan jelas apa itu translasi setelah kalian bisa membuat soalnya masing-masing. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Ya. Langkah pertama buat apa dulu tadi? Langkah pertama, ya kita koordinat kartesius dulu ya. Buatlah koordinat kartesius dulu. Silakan dibuat koordinat kartesius. Yang di rumah bagaimana? Sudah siap? Ya. Dengan alat tulis yang sudah kalian bawa, ya, silakan buat translasi bidang datar. Bidang datarnya sembarang, mau segitiga, persegi panjang, ya, terserah. Ya, ditranslasikan besarannya juga tergantung kalian masing-masing. Oh, begitu. Oke. Ini bisa dibantu jangkit di tengahnya itu kan bisa disobek ya, saling berbagi. Oh iya, bukan. Jelas hasilnya dan bayangannya yang di rumah sekali lagi nanti bidang datar yang dibuat ditempel kertas origami ya dengan warna berbeda. Jadi bidang datar yang pertama, posisi pertama nanti kalian sesuaikan dengan kertas origaminya, kemudian hasilnya dengan warna yang berbeda. Dengan warna yang berbeda. Oke? Kalau sudah, yang di rumah nanti perlihatkan dengan cara difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp grup kelas 91. Kalau yang tatap muka bisa Ibu langsung lihat satu persatu. Terima kasih. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya dari sekarang. Empat ke kiri.
origami kertas origami punya nggak? Kalau nggak punya ibu ada. Yang di rumah gimana pertama? Sudah paham belum yang di rumah? Ya terserah mau pindah belum mau ke sini. Iya, sembarang. Oh, ini bikinnya terserah. Terserah kan, bebas. Oh, kira kita harus ikutin. Ibu nggak patokin, makanya ini berkreasi sendiri, tapi nanti hasilnya harus betul. Hasil translasinya Sesuai dengan angka itu, jadi titik ini itu untuk menghasilkan titik itu menghasilkan titik ini ya Bu. Ya, mau buat segitiga, mau segini, mah terserah. Oke Bu, terima kasih Bu, Oke. saya paham Bu. Paham, silakan. Ada yang masih belum paham? Belum paham semuanya? Oke. Skala itu sebetulnya bebas juga. Bisa misalnya kalian pengen lebih apa namanya jelas, misalnya dua kotak itu satu. Cuma di situ harus konsisten. Kalau sudah satu kotak dua kotak satu, yang lain juga nilai satu ya, dua kotak satu, dua kotak satu. Tapi kalau satu kotak satu juga tidak ada masalah. Terus yang penting harus sama, namanya itu sama. Yang bilang dulu loh kok. Ih, ya. Tahu. Mau di mana saja posisi benda itu terserah. Oh, iya, kayak komputer gua aja sih. Gua juga kayak gini. Tadi dia baca ini. Yang buat catatan mereka. Oke. Nanti hasil dari kalian ibu minta ditempel di sini, ibu akan foto hasilnya. Nanti terus origaminya buat apa ini? Hah? Origaminya itu origami ini kita. Iya. Satu lembar cukup ya? Cukup ya? Bu, jadi alasan kita pakai ini Bu karena yang
lebih jelas lagi. Karena kiri transaksi itu segitinya panjang Sama. Tadi salah. Ada. Oh, berarti kalau bikin satu nggak apa-apa. Makanya yang pertama harus diperhatikan nih. Satu, skala samain dulu. Kalian Hamra boleh dibantu nggak ini hapus dulu biar lebih kelihatan jelas ya. Ini kan kotak berpetak itu kan skalanya sudah sama. Kalian mengambil satu kotak satu satuan boleh, atau dua kotak satu satuan juga nggak apa-apa, 3 kotak satu satuan juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Konsisten. Ya, kayak di sini Hamra, maaf. Kalau misalnya ini kalau mau menghapus ini lama nggak? Kalau ini satuannya ini, misalnya satuannya dirubah, lama ya? Kita buat lagi dari awal. Lama nggak? Oke, kita supaya tampak dari belakang lihat juga dengan jelas, Ibu ubah ya. Ibu ambil 3 kotak satu satuan. 3 kotak, 2 satuan aja deh, 2 kotak satu satuan. Ibu ambil 2 kotak satu satuan. Jadi kalau 2 kotak satu satuan semuanya juga harus konsisten, ya. Jadi setiap 2 kotak yang nilainya 1. Nah, Kamera kita buat ini segitiganya dulu, semuanya dibuang. Ini nggak apa-apa, ini nggak usah dibuang nggak apa-apa. Oke, biar kelihatan. Yang di belakang nanti biar lihat ya. Karena kalau skalanya nggak sama, nanti hasilnya juga akan tidak sama, akan berbeda. Oke, di sini yang 2 kotak, berarti di sini angka 1. Berarti Ibu ambil 2 kotak satu satuan ya. Duanya di mana duanya? Berarti duanya dari angka 1 ambil 2 kotak lagi. Tuh 2, berarti 2 di sini. Oke. Oh nggak bisa di sini ya Hamda? Di sini nih. Ini 2 di sini. Ambil 2 kotak. Oh, 2 kotak. Iya, ambil 2 kotak ya. Oke, satunya masuk dulu. Ya, oke, 2 kotak. Ambil 2 kotak satu satuan. Oke, 1. Ya, kemudian ini 2. Oh, ini pertama harus buat ini dulu harus benar. Skalanya dulu. 2, 3, berarti ini 4 semuanya sama ya. Begitu juga yang ke atas. Yang ke atas juga harus sama. Oke, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah juga harus sama. Nggak boleh berbeda. Kan ini segini ya. Oke, yang ke kiri juga sama berapa? Udah cukup segini ya. Ada lamanya tadi ya, ada halaman. Oke, berarti ini 7. Bisa dibandingin. Oke, 7, 8. Seperti itu. Oke, berarti sudah lain lagi. Ya, oke, sip. Ya, pintar. Oke. Ke kirinya juga. Sudah ada yang jadi belum? Bu, nanti 1 kotak aja nggak apa-apa. Satu kotak aja nggak apa-apa, yang penting sama. Tadi Bu lihat ada yang nggak sama. Ini kayak gini. Boleh, yang penting ya, tuh kamu ambil 1 kotak 1 boleh. Yang penting konsisten nih. Ini yang dikatakan tidak konsistennya di sini Dari jarak 0 ke 1 kamu 1 kotak skalanya. Kenapa keduanya jadi 2 kotak? Oh. Ya kalau di sininya kamu ambil 0 ke 1 itu 1, berarti nanti duanya bukan di sini, tapi duanya di sini. Paham nggak? Paham. Ya. Benarnya sih saya udah bikin-bikin ini. Iya, ini betul. Ya makanya kalau biar supaya besar, lebih jelas, ambil 2 kotak 1 gitu. Tapi berarti angka 1-nya bukan di sini, tapi di mana? Di sini. Oke, terus 1 ini ya. Oh iya. Oke, Bu. Paham. Ya. 2 kotak 1. Berarti kalau kita bisa berapa berarti kita harus jaga jarak dulu Pak? Iya, jaga jaraknya itu sama semua. Iya oke. Sama ya? Ya bisa dipahami Bu. Ya, Ali. Iya, Ali benar nih kotaknya. Oke, berarti kamu satu-satuan nggak apa-apa. Kamu ini aslinya ya? Aslinya nih, digeser ke sini. Oke, digeser kemana berarti?
ke sini 5, 1, 2, 3, 4, lebih 5, bukan 5, 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atasnya 1. Enggak ketemu? Oke, bentar. Hasilnya mana? Nah, terus tengok kanan boleh, tengok kanan berarti 1. Ya, oke. Bentar, terus ke atas. Ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 8.00, artinya pertemuan pertama sudah selesai di kelas 91. Jadi Ibu tidak bisa melanjutkan lagi karena ada jam kedua ya. Ya. Kenapa? Ya betul, skalanya sama 1, 2, 3, 4. Mau ditranslasikan kemana? Sampai sini nanti dikalikan. Ini terus mau dipindahkan kemana? Ditranslasikan kemana? Ke kanan? Ke bawah. Ya boleh, silakan bebas. Ya. Oke, Ibu tunggu, Ibu kasih waktu, Ibu tunggu nanti sampai jam, pokoknya hari inilah, Ibu sampai jam 23.00. Untuk lebih enaknya, karena ini belum ternyata belum banyak yang selesai, jadi semuanya diupload saja di KI 4 ya. Nanti Ibu akan memberikan tempat di KI 4, baik yang di rumah, sekali lagi baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Sekali lagi tidak yang di rumah tidak di-upload di WhatsApp, tapi semuanya nanti Ibu berikan tempat di mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Ketiga, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa berdoa selalu semoga pandemi ini cepat berakhir dan kalian nanti insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama nanti dalam menyelesaikan ujian akhirnya ya. Dan Ibu doakan juga mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya dan tentunya sekolah-sekolah yang favorit ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang ke-13 yaitu dengan materi transformasi geometri tentang refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.